badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kami bisa berjumpa, bersekutu bersama di tempat ini, di keluarga ini. Itu semua karena kasih dan anugerah. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi
PR-nya dulu, kasihan. Selamat yang ikut online. Nah, dipersilakan Boksu Abu yang akan sharing. Kesaksian dulu tuan rumah dong, betul nggak? Enggak lah. Ayo Pak Bu. Itu aja. Siapa? Ciling-ling. Buliling. Buliling. Dapat arisan kali ya. Isu. Saya masih rencana mau ngapain ya. Yang happy juga ya. Lah, Yang happy. Ayo, siapa yang mau saksi? Ini Pak Bu atau ibunya? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya tuh. Bapaknya. Yang dapat arisan. saya disaksikan oleh Pak Bu, orang lain. cerita Pak Bu, sekarang perutnya mulai kempes deh. Iya. Itu betul disyukuri ya? Iya benar. Ayo Pak Bu. Dulu saingin sama Pak Haris sama Pak Mo. Sekarang itu gembos. Nah ini gara-gara Liling masaknya kurang garam, jadi masaknya makannya dikit. Ini sebentar lagi six pack ini. Ini masih one pack. Ayo Pak Bu. Enggak, puji Enggak. Tuhan. Itu mas kata dua kata, puji Tuhan. Puji Iya, Tuhan dua kata. kalau mau kurus renang. Nggak ada air tuh. Bukti. Bu Ibu dengerin tuh. Rasanya mau kurus. Ya kalau mau perutnya kecilan, bukan mau Oh kurus. dia kepanasan. Jalan di kolam air aja tiap hari. Masih Pasti. boleh. Ini baru 3 minggu. Apalagi kalau ditambahi istri, Baru 2 minggu loh kayak gini. 3 kok, minggu kok. apalagi tambahi istri masaknya yang nggak enak, lupa garam. Bagus untuk olahraga di air. Iya. Ini baik untuk bednya itu bagus. Iya. Apa hidroterapi ya? Yang hidroterapi. Jalan. Di kolam renang aja, di kolam renang kita jalan aja jalan. Aku kan punya apa namanya? Pertama gini tuh diperagain ya. Iya. Jalan gitu biasa. Atau ikut jalan di air. Ah, ini kedua kali, ketiga kali, kata kakek mundur, terus mundur, keempat gini jalannya. Miring. Udah gitu pegang sini, ini. Oh, Ini. jadi maju ke enam. Kan 10 kali, 10 kali, Iya. ini 10 kali, Berarti- ini 10 kali. Bu. Kita enggak di kalau di Abu. air ya. Bu, nih minggu depan kan Bu Ati nggak ada nih. Nah, saksinya kan ke dia nih. Siap. Iya kan? Udah gitu gini, terakhir nih. Jongkok, Minggu depan kita buat di kolam perutnya. renang ya. Yang di tembok, yang di tembok belajar enggak Enggak, kayak gini. enggak. Jadi Kalau minggu di depan di air, kolam yang di renang tembok ya. Enggak, Minggu depan kamu bisa di kolam renang. semuanya nenek-nenek Untuk tuh, belakang. Nenek-nenek ya. nenek-nenek, kakek-kakek. Ya minggu depan di kolam renang ya. Aku liatin aja dia mau gimana ya begitu Ikutin aja. gitu ya. Pakai kacamata hitam semua ya. Kurang itu 5 Udah itu spa, enak aja. Ayo Pak, mau ikut. Ayo Pak. Ya udah minggu depan di kolam renang. Kalau udah pensiun, Dia jadi om saya sih. dokternya. Rasanya soalnya sudah ada. Iya, soalnya ada sendiri bengong. Bengong. Semua pakai kacamata hitam ya. Sekarang sudah ditimbang nggak turun berapa kilo? 2 kilo. Oh turun 2 kilo. Nah, nanti ada kemajuan. Puji Tuhan bisa turun 2 kilo. Ya, susah loh. Baru 3 Itu minggu. juga limit. Orang 3 minggu. Oh, bagus jadi nggak drastis. Iya. Kelihatan. Makan biasa aja. Dia Tapi kelihatan. lumayan berasa juga nih. Nih, Ya, lingkar komselnya pinggang. kita ini kayak begini nih gitu. Cerita dulu, berenang, dan macam-macam. Berapa Jadi yang minggu ikut lagi? online kalau mau ikut Sekian. berenang, instrukturnya ini ya. Ya. Bapak aku. Kok celananya motor satu. Oh iya, instrukturnya Bapak Susanto Bong. Tepung. Iya. Nanti meledak ya. Oke, sekarang bicara rohani. Ya tadi kan habis makan, terus apa lagi tadi? Terus cerita Belajar berenang, ya Belajar kan? kurus, bukan berenang, Pak. Apa itu? Belajar kurus. Tapi heran ya, biasanya katanya kalau berenang bisa merusak badan. Kenapa ikan lumba-lumba tetap gede? Soalnya dia minum air banyak ya Pak, minum air Pak. Itu keturunan Pak. Keturunan. Turun. Dan ikannya gede. Ya, ayo kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Mbak, nama Alkitab? Enggak. Hah? Alkitab. Depan tak suruh Tadi saudara. situ siapa punya handphone ya? Di sini Iya. ya. Kayak 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yang udah dapat bilang amin. Udah diambil ya ini. Ya ini nama Alkitab ini, udah dapat ini. Amin. Ya. sudah Pak Johan punya. Oh, Pak Johan punya sudah. Nih,
Udah ya? Udah. 14. 14. Nah, tunggu dulu, dapat semuanya 14, 12. Kamu udah dapat belum? Ini orang heran. Berapa? Yohanes 14. Kok dipanas matahari? Yohanes ya? 14. Ya nggak tahu aja kalau kita tuh di dalam kedinginan. 12. Siapa yang sudah dapat angkat tangan? Nah, tuh ini Kak. Angkat tangan? Enggak, kalau kitabnya. Oke, berarti lupa. Ya. Kamu udah dapat? Iya. Nah, tunggu dulu sampai dapat baru kita baca bareng-bareng. Yohanes berapa? 14. Ayat 12. Oke. Yang tahu bilang amin. Oke, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pertanyaan saya gini, kan dibilang kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa? Ayo. Jangan bilang pekerjaan nguruskan perut, bukan. Tapi ada something lebih dari itu, apa itu? Pekerjaan untuk Tuhan. Pekerjaan Ya, apa? Kan apa ya? Nangkep jiwa, nangkep jiwa. Jiwa, apa lagi? Jaring. Jaring, Ikan. jaring ikan apa? Manusia lah. Manusia. Apalagi? Kepala ikan. Ikan, apalagi? Kepala hitam. Melayani. Melayani. Kunjungan. Memberi. Ya. Tapi dari semuanya itu sebenarnya ada satu kata yang lebih dalam dari itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu adalah membawa pengaruh yang baik. Dengerin nih ya. Membawa apa? Pengaruh yang baik. Baik. Jadi kita dipanggil untuk itu. Makanya Tuhan bilang, kamu tuh kayak garam. Garam itu bawa pengaruh. Pengaruhnya mengasinkan. Bayangkan kalau air tawar dikasih garam, langsung air tawar jadi apa? Asin. Artinya apa? Kita bawa pengaruh. Pengaruh yang baik. Jadi garam di dunia. Kita lihat kemana Tuhan datang tuh jalan tuh ya pada zaman itu ya. Selalu bawa pengaruh yang baik. Lihat tuh Lazarus. Lazarus mati bangkit. Sakius apa lagi? Itu dikenal apa? Tukang makan duitnya orang. Ya kan patah duit. Itu Sakius. Sakius berubah loh. Ketemu Yesus sekali aja berubah. Perempuan Samaria. Dia itu punya koleksi khusus loh. Koleksi apa? Koleksi suami. Iya. Ada orang kan koleksi perangko kayak gitu kan ya. Koleksi apa lagi? Koleksi lukisan itu. Lalu tanya, Bu, apa anunya Bu, hobinya Bu? Oh saya koleksi apa Bu? Suami. Loh coba. Suaminya nggak dikit. 5,5. Kalau ditanya suaminya berapa Bu? Oh baru 5. Loh baru. Kenapa setengahnya Pak ya? Bilangnya 5,5. 5,5. Oh masih jauh. Nah, bayangin ini orang-orang yang kayak gini kacaunya ketemu dengan Yesus berubah. Ya kan, ketemu siapa lagi? Ada orang yang udah 38 tahun nggak bisa jalan, lumpuh. Ketemu Tuhan, bayangin 38 tahun nggak bisa jalan loh. Ketemu Tuhan berubah hidupnya, bisa jalan. Jadi artinya kemana dia pergi, selalu bawa pengaruh yang baik. Nah, pesan ini yang Tuhan kepingin sampai ke kita ini. Kita boleh happy ya, enjoy, santai-santai, relax. Pokoknya yang kerja ya kerja, yang jadi ibu rumah tangga tetap ibu rumah tangga. Pokoknya apa yang kita kerjakan sehari-hari ini. Baik. Tuhan panggil kita melakukan pekerjaan yang Dia lakukan. Amin. Itu apa? Membawa pengaruh yang baik. Ya. Loh, salah satunya yang kasih contoh ya, Bu Gawan loh. Dia bawa pengaruh yang baik kepada Pak Sugi loh. Saya kenal banget Pak Sugi, saya tahu. Tapi begitu Bu Gawan ketemu Pak Sugi sekarang bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Dari merokok ke merokok lagi. Dia banyak dibakar loh, Pak Sugi. Iya loh. Loh, takutnya kalau gini. Enggak lah Pak, banyak Baru di Batu aja menjawab udah kabur. Saya pikir Digopik apa ding? Tadi tinggi. kan lebih gede. Belum apa-apa, iya non. Iya non. Dipanggil apa tuh? Dipanggil apa? Nawan, Pak. Non kan? Iya non. Oh, Bentar non. baru tahu aku. Siap. Monce. Sebentar ya Pak. Ya itu dia berubahnya besar kelihatan. Ya beneran kan? Betul. Bener loh. Artinya apa? Ibu udah mengerjakan pekerjaan Tuhan lakuin. Mbak pengaruh yang baik gitu loh. Ya kan?
Jangan ada laki-laki tiap habis kerja pulang rumah, begitu kawin malah kabur, gak pulang-pulang. Itu pengaruh tidak baik itu. Pasti ada something tidak baik sampai gak kerasan pulang, no? Yang merdeka. Oh, kayak merdeka, kayak burungnya Joyce. Begitu burung coba katanya. Waduh. Terbang ya. Bang, kata. Ngolok lagi, bang. Dipanggil baci. Nah, jadi ingat nih, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu pengaruh-pengaruh yang baik yang harus kita lakukan. Jadi banyak itu yang datang itu pasti buat pengaruh yang baik. Akhirnya apa? Akibatnya itu ya kita mencatat ya kemana Tuhan pergi selalu dicari orang, selalu dicari orang. Kayak dokter yang terkenal dulu, dokter terkenal dicari orang tuh, betul nggak? Nah Yesus tuh kayak gitu. Nah kita dipanggil melakukan pekerjaan Dia sampai orang butuh cari kita loh. Nah, coba lihat ya. Kalau yang sesuatu yang dibutuhkan itu masih dicari. Contoh. Karena nggak di antara kita ini yang udah pakai hearing aid. Mana pakai hearing aid? Pakai tapi nggak mau. Kenapa? Oh, orang macam mesti teriak dong. Enggak. Laki Apa? gua pakai. Iya kan? Nah, Dia artinya apa? dikasih Hearing aid. dokter dia. Apa artinya hearing aid? Orang kalau banyak hearing aid, begitu dia mau pergi atau menghadiri acara penting, pasti dicari hearing aid. Betul nggak? Aku udah pakai nih. Nah, dicari nggak? Jangan cari. Mungkin, terpaksa kalau nggak cari ya ngomong sama bareng. Oh, tuh gede sampai kayak kabel gitu, baru denger Pakai gitu. tapi ganti baterai terus. Pasti dicari kan? Ya toh, kacamata. Siapa yang bergantung banget dengan Iya, kacamata? kacamata. Ya. Nah, ya toh. Pantesan di rumahnya inget gak? Di pintu rumahnya ditulis apa? Kalau keluar jangan lupa bawa kacamata. Kenapa? Karena dicari. Iya betul. Nah, siapa yang pakai handphone? Aku tanya dulu punya handphone. Kira-kira satu hari itu kita main dengan handphone itu berapa jam? Ayo. Ayo. 20 jam. Iya kan? Coba lihat ya. Rata batas. Artinya kan dibutuhkan. Itu sih. Ya loh, sesuatu yang dibutuhkan dicari loh. Main game. Ya toh, mana handphoneku? Kan gitu Ya kan? istri hilang nggak nyari HP hilang. Nah, ini gaya. Istri hilang nggak dicari, handphone dicari. Itu berarti tanda tanya kenapa nggak dicari. Ya, itu tadi. Tony, kalau istri hilang bisa pulang lagi. Nah, itu dia. Cuma ditunggu aja. Jangan istri tahu jangan pulang. Buktinya waktu di Bali keluyuran dicari tuh sama dia. HP di insurans. Ya kalau istri dicari itu berarti nggak penting. Betul nggak? Kalau istri nggak penting nggak dicari. Tunggu aja Pak kalau jam makan Pak. Oh, jam 12 kok belum pulang baru dicari. Ya. Eko lapar, memang Eko. Ini kan Eko ya, kan ya. Kayak bapak tuh Eko dan dia. Iya sampai kalau siang kalau dia keluar kamar pakai cari saya apa dia? Sudah hafal. Sumpah Sudah saya hafal. Itu cemburu sama handphonenya. Cabut aja Bu itunya. Connectionnya. Wifi-nya cabut pasti balik. Nanti tambah susah. Aduh, ini nggak bisa. Nggak bisa cepat sih. Nah, sesuatu yang penting itu dicari. Ketergantungan. Nah, sekarang gini loh, kita ini tahu mana kita berpengaruh baik atau tidak. Lihat nih, kalau orang cari kita, banyak dicari orang, berarti kamu penting. Kalau orang udah ngomong kita, lulu lagi gitu, itu berarti nggak penting gitu. Kamu lulu lagi gitu, itu nggak penting. Tapi yang penting pasti dicari. Ya, itu sebabnya jangan lupa kasih pengaruh yang baik. Ya, udah kawin sekian lama, lihat perubahan suamimu, ada perubahan enggak? Kita dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik. Sampai dia berubah. Tapi yang dipaksa loh ya, laki-laki tambah dipaksa tambah bikin dia. Tambah bikin dia. Saya kasih tahu tuh. Dipaksa-paksa. Tapi caranya loh, perempuan itu hebat loh. Beneran. Baru tahu. Justru saya tahu tak ceritain. Saya tahu. Loh, pengaruh istri itu hebat loh. Beneran. Tahu ya Pak. Haleluya. Lihat nih. Simpson itu kan kuat ya. Iya. Siapa bisa ngalahkan Simpson? Siapa? Jalannya begini loh. Yang malah bareng loh. Bayangin kalau misalnya Simpson
Bayangin kalau Sender pacarnya tuh maco gitu. Hatinya Hello Kitty, Pak. Itu Delila masih melambai gitu. Iya, badannya maco, hati Hello Kitty. Kan Simpson dan Gentle Giant. Simpson itu berubah karena siapa? Delila, sayangnya Delila itu kasih pengaruh yang tidak baik. Ngerti ya? Nah jadi ada orang itu gini, ada orang itu datang itu membuat orang lain itu lebih baik dan bahkan jauh lebih baik. Pengaruhnya kayak gitu. Ada orang datang itu membawa orang buruk dan bahkan lebih buruk lagi. Sudah buruk lebih buruk lagi, ya kan? Ada orang juga kehidupannya itu nggak pengaruh apa-apa. Artinya apa, status quo gitu. Dari ketemu yang sisi kanan belok kanan, belok kiri. Artinya apa? Dia nggak punya ketetapan, ngalir gitu. Tapi Tuhan bilang kita harus bawa pengaruh yang baik. Amin. Yang setuju bilang amin. Amin. Tahu nggak DNA kita itu? DNA-nya Allah sendiri. Bilang kita diciptakan itu memakai rupa dan gambar siapa? Allah sendiri. Artinya kita itu sebenarnya mempunyai pengaruh dalam hidup kita, pengaruh yang baik. Tapi sayang, berapa orang itu tidak sadar bahwa dalam dirinya ada DNA yang baik yang bisa dibagiin. Ya, ulang ini kita mau belajar untuk menjadi pengaruh yang baik kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada siapapun juga. Itu harus kita pengaruh itu. Yang saya bilang amin. Nah, sekarang gimana pengaruh apa ya kira-kira yang bisa kita bagikan dulu? Seperti saya tadi bilang, kita nggak bisa main paksa loh, jangan main paksa. Sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Lihat tuh, lihat kan kalau mangga itu matang di pohon kan enak. Tapi kalau dipaksakan gitu, ya kelihatannya enak tapi dimakan nggak enak. Iya, ya apa namanya itu? Apa namanya? Dikarbit. Istilah dikarbit. Nggak enak, lain. Dengan yang matang secara natural dengan yang karbitan. Avokat dikarbit. Nggak enak kan? Avokado mesti dikarbitin, mesti diremin. Kalau enggak matang. Nggak matang. Dia nggak bakalan matang di pohon. Jadi jangan gitu. kasih saya sendiri nanti biar mentah-mentah. Karena sama saya tuh Dia nggak bakalan matang di pohon. avocado kan taruh aja udah mateng di meja gitu kan. Iya, matang sendiri. Nggak usah dikarbit. Cabut dari pohon. Kalau mau Tapi karbit, nggak dikarbit kan? Ditaruh aja di meja mateng Di sendiri. meja atau taruh Tapi di di Indo lain. Beli Matang di pohon. mentah katanya, oh Enggak, di nanti pohon nggak bakalan. 2 hari lagi matang. Iya memang. enggak Saya matang-matang. tunggu matang 2 hari pasti Busuk. mentah. Oh, Harusnya bisa. 3 busuk. Enggak. Ibu Bodi salah. Oleh Ibu dia. Bodi Kalau salah. sini benar. Ini salah. Ini salah karena apa ditaruh karena nggak matang. Ditaruh di rumah Johan pasti matang. Iya kan? Nanti kasih mentah-matang kok. Iya kan? Loh, Kalau ada. avokado kulitnya masih terang, Ah. itu masih muda berarti. Oh. Kalau udah gelap, Tapi lama-lama matang ya. Lama-lama hitam. Tapi saya tidak menolak, kok matang nggak matang bisa dimakan bagi saya. ya dia hitam kan, harus dalamnya ya. Hitam ya. Nah, jadi saya mau cerita sekarang. Jadi kalau kepingin pengaruh yang baik itu ya ada beberapa hal-hal yang bisa kita praktekkan, langkah-langkah yang gampang-gampang aja, gampang-gampang. Tapi nanti lihat tuh, pengaruh kita jadi gede. Oke? Kisah Rasul 4:36. Ayo. Kisah 4:36. Kisah Rasul. Albert Poin ini kira. Kisah Rasul 4:36. Yang sudah dapat bilang oh sudah. Belum bilang sudah berarti belum dapat. Udah. Sudah. Yang lain? Sudah. Sudah. Hitung ketiga ya. 2, 3. Demikian pula dengan siapa? Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut apa? Barnabas. Artinya apa? Anak penghiburan. Seorang Lewi dan Siprus. Jadi yang pertama itu kata penghiburan itu adalah comfort. Ya. Artinya kemana-mana kita itu harus menjadi seorang comforter yang membawa penghiburan bagi orang lain. Iya. Yang sudah bilang amin. Orang ketemu kita itu hati terhibur enggak? Nah itu dulu. Ketemu kita harus orang sebel. Nah itu berarti kamu bukan comforter itu, ya kan? Tapi apa itu? Nyebelin. Ya, benar nggak? Nah, jangan jadi orang nyebelin. Kita harus belajar tambah hari itu jadi orang yang benar-benar enak. Aku sama dia kok nyaman banget ya. Kok ngomong sama dia tuh bisa fun, enak gitu, nyaman gitu sama dia. Nah lihat tuh, dipraktek di rumah sendiri. Orang nyaman nggak ada tamu. Kalau udah mulai nggak nyaman kan minggir-minggir.
Tapi kalau nyaman itu pasti deket-deketan. Yang setuju bilang amin. Setuju? Tuh dekat-dekatan. Setuju? Setuju? Bonyok nih gue di tengah. Senggol kiri. Loh, ada loh orang kayak gitu loh. Ada bapak tadi, tak kasih tau ya. Dulu gini, suami istri kan ya. Aku pernah lihat loh, pernah lihat sendiri. Jadi duduk gini kan, kalau kelihatannya mau cek itu, dengerin tuh. Kalau lagi ngomong, dengerin tuh. Kurang biru kakinya, ada apa juga? Juga kamu goreng. Ada. Pernah lihat gak kayak gitu? Apa kan Bahasa masalahnya? Indonesia dia nggak ngerti. Yang di biru-biru itu. Belum lagi tepok-tepok. Dengerin tuh. Kalau aku di beragak senggol, soalnya ngantuk. Tidur. Ada loh yang ngantuk kan di gereja. Loh, aku kan tiap hari. Terus? Senggolin. Iya. Ngintipin aku yang ngintipin di goreng ya. Bukan. Adalah. Tersindir ya? Enggak. Oh, nah ini mah nggak pernah ngantuk kok Bu Lara. Saya seneng kalau saya preaching dia selalu yes begitu. Sudah lihat di lampunya kelihatan Surabaya di BPS Apa? orang lagi lihat Jerman ketiduran jatuh. Apa? Nyungsep. Di gereja BPS Lah. Lah Dia iya. ketiduran dengarkan kan dia duduk pojok ini kursinya. Paling ujung. Besok minggu saya akan berubah gaya saya. Saya mau mencoba siapa yang ngantuk. Apa? Saya duduk di depannya mimbar itu gak pindah-pindah. Bapak Ibu sekalian. Dijamin udah ngantuk. Selamat siang. Hari ini saya akan membuka Alkitab di dalam Bayu pasal 40. Bingung nyarinya. Bayu 40. Bingung. Ini dicari di mana? Bayu. Bukan kan? Mana Bayu? Sampai sudah dapat angkat tangan. Kan nggak ada Bayu. Bohong lu. Lu chatting. Bayu wangi lo. Berarti handphonenya kan handphone chatting kan. Bayu 40 sampai sudah dapat saya. Lu bohong. Hah? Padahal dia habis lagi. Tidak ada. Dua-dua juga. Nah, jadi yang pertama apa? Jangan jadi orang nyebelin. Ingat baik-baik itu. Supaya kamu itu orang yang baik, usahakan. Baik kamu cara senyum kamu, cara ngomonginnya yang gimana, itu harus kita jangan jadi orang nyebelin. Ya, usahain kalau kita ketemu orang itu ketemu kita tuh, aduh enak banget, fun banget. Setuju? Saya kepengen di gereja kita. Tapi ada juga Pak, Ya. dia enak, kitanya yang nggak enak. Dia enak, kita nggak enak. Kitanya yang nggak enak. Supaya enak diapain? Nah, Maksudnya kan kita supaya bikin orang comfortable, bikin apa? Ya dia comfortable, kitanya bondoknya segede. tapi kan mesti ini gitu tapi loh. sebenarnya gini, kalau kita itu ya, yang Tapi kan penting- supaya orangnya comfortable. tapi kita ada berkat khususnya. Nah, Amin. Bener. ya, amin. Kita tuh kalau misalnya ketemu yang nggak enak gitu ya, kita lebih dewasa loh. Amin. Kita lebih cepat dewasa karena apa? Ditempah kan. Hmm. Ketemu kita udah bagi yang enak, dia tetap nggak enak gitu. Iya. Kita lebih tertempah, lebih bagus gitu. Iya tuh, kayak misalnya ya, kayak kayu gini loh, lihat. Kayu ini kenapa bisa halus kayak gini? Karena ini udah diproses. Gak mungkin kayu jadi kayak gini loh, kasar kan tadinya kan? Tapi dibentuk lewat hal yang nggak enak tadi, jadi halus. Ya, jadi yang pertama apa? Jangan jadi orang nyebelin. Itu ada ayatnya. Ayub pasal 16 ayat 2, coba. Ayub 16 ayat 2, tolong dibaca sama-sama. Kita buka Ayub pasal 16 ayat yang kedua. Jangan tanya Ayub di mana ya. Ada yang tanya Ayub di mana? Ayub lagi mancing. Perjanjian baru. Ayub lagi mancing. Lama. Perjanjian baru. Ayub lagi mancing. Lama lah. Ayo baca sama-sama, baca ayo. Hal Ayo. seperti 1, 2, 3. Hal itu seperti itu telah apa? Acap kali ku dengar. Terus apa kamu? Ayat berapa? Loh, baru ketemu. Iya.
Ayat 2. Lagi. Hal seperti itu telah acap kali bu dengar, terus apa? Menghibur sialan. Ngomong gitu. Loh, ya memang itu nyebelin soalnya. Kok nama bahasa Indonesia sialan ya? Iya, menghibur sialan. Kalau penghiburan enggak menghibur pasti nyebelin. Penghibur Ya, sialan. ayatnya ada dok. Ya. Jangan jadi orang nyebelin. Salam miserable. Jangan jadi orang nyebelin. Kita harus belajar itu benar-benar kalau kita datang tuh bring apa comfort gitu kepada orang lain. Ya sehingga orang feel comfortable. Ngerti ya? Jadi kalau biasanya ya, kalau sesuatu yang membawa comfortable itu ya, biasanya lebih mahal nilainya loh. Lihat nih, kalau di Indonesia ini ya, itu ada bioskop yang bayarnya biasa sama yang bayarnya lebih enak. Kalau bayarnya lebih mahal itu, biasanya ada reclinernya, ya kan? Nanti kalau Pak Abu sama Bu Ling ini buka usaha bioskop, nanti ada tukang pijatnya di belakang. Gitu sampai nonton dia pijat. Tiduran nanti Nonton dia sampai besok nonton lagi. Oh kemarin filmnya belum nonton ya, balik lagi gitu. Ya namanya orang Mbak. Ayo, Mas. Tapi biasanya kalau yang gitu kan yang bring comfortable lebih mahal dok. Betul nggak? Pernah nonton nggak yang comfortable? Ya. 21. Iya dok. Jadi yang kalau yang harganya lebih mahal tiketnya itu lebih enak. Sama dengan kalau naik pesawat. Naik pesawat ke kelas ekonomi ya jangan ngiri sama yang kelasnya bisnis. Yang kelas bisnis enak gitu. First class. Apalagi lah terbagi jauh kayak Eropa gitu. Naik bisnis, waduh kayak nggak kerasa udah tiduran aja. Mau makan, saya pernah dulu ya. Saya nggak pernah naik bisnis, tapi itu diizinkan naik di kelas bisnis gitu, dikasih gitu naik bisnis. Ya sudah di depan aku bilang enggak gitu, mau dikasih, ya udah, enak banget loh. Dikit-dikit datang orang lagi, dikit-dikit orang datang lagi gitu. Datang lagi minta apa? Oh minta ini. Datang lagi orangnya. Sampai katanya desit ini orang. Hati-hati ada lagi. Nah jadi artinya bahwa sesuatu yang mahal itu Ada servisnya mama sekarang. kalau bapak ibu itu bisa memberi comfort kepada orang lain, nilai hidupmu itu tinggi. Makanya ibu murahin, tapi kan gak enak. Loh, tapi nilainya tinggi, mahal. Mau jadi orang murah orang mahal, orang murahan tuh orang mahal. Mau apa jadi orang mahal kan? Yang saya bilang ada. Jadi yang pertama itu menjadi membawa penghiburan bagi orang lain. Ingat ya baik-baik ya, jangan cuma nanti pada acara penghiburan orang mati aja datang, tapi setiap hari mati tidak mati kita penghiburan, ya. Karena ada loh umurnya, ada orang kayak gini ceritanya. Itu ibu ya, itu langsung ibunya bapaknya, oh bapaknya namanya, aduh di depan lubang kuburan tuh, aduh padahal jahatnya minta ampun waktu istri masih hidup dia jahatin, baru mati ngomong gitu, kata pendeta gue jongkrokin. Karena pendetanya sering dikonseling sama ibunya kan, ibunya sering konseling pendetanya gitu pada waktu hidupnya gitu. Iya gara-gara tuyul satu ini ibunya mati gitu. Dikonsolin dulu. Iya, nah sekarang mati ditangisin kayak gitu sampai geru-geru kayak gitu kan, mereka gue jongkrok sekali baru pergi sama lagi. Ya kamu lihat di surga. Nah jadi ya, ayo jangan kayak gitu, kita mau bawa comfort bagi orang kepada orang lain. Yang saya bilang amin. Nah yang kedua ini, kita akan buka lagi kisah Rasul lagi ya. Kisah Rasul lagi. Buka kisah Rasul. Sekarang ayatnya adalah kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 27. Kisah Rasul 9 ayat 26 27. Sudah dapat belum? Tidak. Kok selalu bugawa ya? Karena bugawa tak kasih hadiah itu. Karena cepat bukanya. Kisah 9 26 27. Bareng-bareng bacanya ya. 26 bacanya bareng-bareng. Oke, 2 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Kenapa takut? Karena mereka tidak. Nah, kenapa takut sama Saulus kenapa? Jahat. Karena sebelumnya Karena dia dulu kan sudah apa? jahat. Bunuhin orang Kristen. Iya. Ya bakar-bakar gereja kan. Jadi orang pada enggak lihat ini orang sebel gitu. Karena orang takut gitu, mau deket-deket. Terus karena mereka nggak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Karena dulu bakar-bakar gereja. Nah, ayat 27 perhatikan.
Tetapi Barnabas menerima dia, terus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana saudara melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana dia mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Artinya apa? Barnabas ini seorang pembawa damai. Itu seharusnya dibenci orang sama masyarakat, tidak disukai orang. Tapi Barnabas datang untuk mendamaikan. Jadi kalau kita itu menjadi orang yang berpengaruh baik, kita harus mendamaikan. Jangan terus kalau melihat suami istri ya berantem lalu terus ibu itu datang, lu goblok kamu. Gua jadi elo ini. Terus udah tendangin aja dia. Lah, udah gadein aja lu, pergi sana nyari lu masih laku. Lu nunggu sama dia 10 tahun lagi udah nek lu gak laku loh. Malah dia cari kayak begitu. Congkrokin aja dia. Lu gak kawin lagi aja. Nah, itu nggak bawa damai tapi bawa apa? Perpecahan. Setuju? Kita kalau membawa pengaruh yang baik itu bawa damai, jangan bawa perpecahan. Spirit yang kita bawa itu spirit unity, bukan spirit perpecahan. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi kemana pergi, coba lu bawain gitu, sesuatu yang menyatukan. Kalau ada teman berantem, ya kan, jangan kayak kita jadi tukang ngumpulin berita aja. Sama siapa? Kenapa dia? Memang dia jahat tuh, memang dari dulu kayak gitu orangnya. Udah kan? Sekarang datang ke KP. Si B cerita lagi, lu tahu nggak? Si A tuh jahat. Iya memang, dia kayak gitu juga. Jadi lu berantem aja dia, udah selesai. Nah itu namanya perpecahan. Nangkap ya? Harusnya kalau ketemu kayak gitu, kita jadi pendengar dengerin. Nah udah gitu kan selesai, baru kita coba dengerin. Kita mau damein. Ya saya kepingin kayak gitu. Kita semua kayak gitu. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, peacemaker. Amin. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Yuk kita belajar. Kalau kita mau pengaruh yang baik, kemana kita pergi, kita bawa spirit of unity, membawa perdamaian kepada orang lain. Jangan membawa perpecahan. Ya caranya apa? Ya cara ngomong kita harus hati-hati. Karena cara ngomong itu bisa menyatukan, cara ngomong kita bisa memecahkan orang loh. Gitu enggak? Dan jeleknya omongan kalau sudah keluar, nggak bisa ditarik balik loh. Makanya hati-hati ya. Cara memberi nasihat kalau kita belum dapat ya tanya ke Tuhan dulu. Tuhan aku mesti ngomong apa ini Tuhan? Supaya mereka bisa damai. Gitu ya. Bila saya diutus ke Manado dia. Bayangkan satu gereja itu bisa ada 2 kubu. Kubu A, kubu B. Padahal saya itu sama Miko baru menikah. Ya orang bilang masih bawa kencur gitu kan. Walaupun saya ada bawa kencur loh. Mau keringet Pak. Tapi data saya itu ngutus saya berdua pergi ke sana, damaikan. Aduh, bener loh. Baru kalau saya lihat saya duduk di Manado dia, duduknya kayak gini kok, 2 gini. Saya di tengah situ. Jadi kubu yang sini sama kubu di sini itu berantem. Dan begitu saya datang, mereka saling curiga. Dikira saya itu pro yang sana atau saya pro di sini gitu. Saya sampai bilang gini, saya ingat kalimat pertama saya ucapkan, Bapak Ibu, saya cuma datang di sini diutus sama Om Ishak, saya bilang. Saya ini tidak bermaksud loh ya mengembalakan di sini, saya bilang. Saya nggak bermaksud untuk menggurui atau memimpin sebagai kepala sidang jemaat gitu. Enggak. Saya cuma berusaha bagaimana kita bisa menyatu untuk melayani Tuhan. Tahu nggak saya di situ kira-kira berapa? 12 ya? Hampir 32 setengah. Maka Manado saya waktu itu sudah bisa lancar tuh. Tiap pagi makan bubur tinotoan. Tiap pagi loh, bener tiap pagi saya dikasih makan bubur tinotoan. Maka saya bilang kalau kepengen Manado lancar makan bubur tinotoan tiap hari. Bubur Manado. Bubur tinotoan tiap pagi. Tiap pagi. Pakai kencur. Sehat itu Nah, Pak. pakai Iya, Hancur. sehat. kemangi. Kencur. Nah, maka saya dianggap Jahe. kencur. Pakai jahe, pakai jagung, nggak lupa jagungnya. Nah, tahu apa yang terjadi? Saya cuma tinggal 2 bulan setengah sekitar itu. 2 kubu terus melebur, langsung jadi baik. Dan kami berdua dipaksa jadi gembala. Saya bilang, aduh maaf, dari awal saya sudah bilang saya bukan menggembalakan di Manado. Kurang apa loh? Gereja ada, mobil ada, makan ada, tinggal masuk aja jemaat udah ada. Tapi nggak dingin Pak, di sana panas. Di sini enak dingin. Sebenarnya bukan karena udaranya sih, tapi karena visi ya. Kalau misalnya saya cari seneng aja saya nggak perlu kok. Bener nggak? Perlu dulu sepi loh. Saya ditawar di Amerika di mana-mana kok, beneran. Saya bukan ngomong gede. Saya tuh ditawar di Kanada, saya ditawar di Amerika, di Eropa ditawarin.
Tapi saya tahu tempat saya bukan di situ. Jadi Melbourne juga. Orang bilang gila loh. Lo dikasih Melbourne kagak mau. Melbourne sudah ada jemaat tuh. Saya di Perth malah dari nol. Bukan itu saksinya. Ini jemaat pertama sama. Pak Heru belum ada waktu itu. Bukan ini. Ada. Pak Heru belum ada. Masih Ada, jarang di sini. Tidak datang. Iya. Aku ada tapi gerejanya lain. Gak datang. Belum bertobat. Jadi belum 100%. tahu ceritanya. Ini apa Bu Poni loh? 5 orang tanya sama dia tak? 5 orang. 5 orang. Nah, Bu Poni kenapa bisa tahu? Dari mana? Itu yang saya mau tanya. Oh, dari mana? Saya diajak sahabat saya. Namanya? Kiki, Ya, Kote. Pak Heri Pak Heri. itu sahabat saya. Jadi saya diajak dia. Loh, saya datang ya kaget loh. Oh, kenal. Pak Johan Bandi Bumi ketahu dari Indonesia. Dari Surabaya. Kita sama saya. Ya, saya sama. dia Pertama kali jadi khotbah, ya pertama kali ada di itu. Iya, persekutuan. Iya, Cuma itu lima. Tahu Pak Johan. Nah, saya kalau Iya, melihat anaknya tadinya kan di nggak Melbourne sudah ada jemaat, sudah ada Jadi cuma bapaknya. tinggal sekarang tinggal Bu Poni doang. Ada nggak yang itu yang lainnya? Angkut. Yang Mati, ada yang mati. Tantenya ini, tantenya Rosa. Oh. Tante Rosa juga si Ibu Erni. Tantenya Rosa. Oh, itu meninggal. Ya, 5 orang kalau tantenya Rosa. Apa Nah, namanya ya? anyway, dengar baik-baik. Yang tak ceritain tadi itu. Jadi kita kemana-mana harus membawa spirit kesatuan. Karena kita berpecah belah menyatu. Mereka happy, ya kan? Mereka seneng gitu. Kehadiran saya itu membawa dampak di situ. Nah, saya yuk di mana-mana yuk kita belajar ya, bawa pengaruh yang baik. Yang setuju dengan amin. Amin. Yang terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-11 sekarang. Buka ayat 26 sampai 27, 22, 23, 22, 24 sorry. Mau ngomong sampai Kisah Rasul pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-22 dan 24. Yuk, yang sudah dapat bilang amin. Amin. Jadi kita sama-sama aja 22, 2, 3. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas. Nah, untuk siapa lagi? Barnabas, Kandokia 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, terakhir ya. Yang ketiga itu kita harus punya hati untuk kita harus senang melihat orang lain diubahkan. Iya. Ya, kalau kita mbak pengaruh yang baik itu artinya kita senang melihat orang lain diubahkan. Jadi banyak orang pikir gimana caranya ya aku ini bisa menjadi pemenang jiwa, gimana caranya aku itu bisa jadi berkat. Miliki sikap dulu. Aku suka melihat orang lain diubahkan. Itu dulu. Kamu miliki itu pasti gak bisa dipaksa-paksa, akan suka sendiri keluar gitu. Karena kita semua senang melihat orang lain berubah. Kita melayani Tuhan ini di PIC udah berapa? 20 tahun lebih. Berapa? Tahun ini tahun ke berapa? 26 kayaknya ya? This year 26 ya? 27 ini kan? Berarti kayaknya lebih Pak. Adeline sudah mau 27. Ya sih 27 kan? Waktu itu masih persekutuan, belum. Itu 97 mulai. Karena itu persekutuan awal-awal kan gitu. Soalnya aku ingat Oh, maksudnya belum betul gereja. Ya. Kita ya kalau melihat orang ya terus berubah. Sebenarnya kita melayani itu di depan kita tuh macam-macam banget dari awal dulu ya. Yang diubahkan dari hidupnya nggak karu-karuan itu bisa berubah. Kita tuh seneng lihat kayak gitu tuh. Bukan lagi seneng Bu Koren. Seneng gitu. Ya lo kalau iya Wenang buang. iya buat itu udah kok buat Bahasa mana Bang itu? Bahasa mana Bang itu? Suara. banget jadi putri Suara. Iya, jadi kita harus senang melihat perubahan orang gitu. Nah, banyak orang itu gagal melakukan ini karena apa? Dia cuma melihat kekurangannya orang. Dia cuma berfokus kepada kejelekannya orang. Tapi kalau kita berfokus, aku senang melihat orang itu berubah. Artinya kalau kita fokusnya itu, biarpun orang yang latar belakangnya jelek bagaimanapun, kita nggak fokus jeleknya dia bagaimana, tapi kita fokus bagaimana orang itu diubahkan karena aku suka dia berubah. Ngerti ya? Kalau itu yang kita fokusin, nanti otomatis cara pandang kita melihat orang yang kacau-kacau hidupnya itu beda. Kenapa? Aku sendiri suka melihat orang kayak gini bisa berubah. Nah, orang sehat masa butuh dokter?
Enggak. Iya kan, enggak foto. Kan enggak mungkin giginya bagus sih tak boring, enggak mau. Sih tak dulu ya. Gitu, tak lubangin. Ini ada yang mau. Orang yang kalau sakit itu baru diobatin. Nah kalau ngeliat orang yang sakit-sakit tadi, kalau ngeliat yang sakit-sakit tadi itu, kita jangan kaget kenapa aku suka dia berubah. Ya kalau sudah baik, apanya mau disuka dirubahin, sudah baik. Ya, jadi kalau kita ketemu yang nggak bagus, jangan malah diomongin. Tapi kita berkata diri kita sendiri, aku suka dia berubah. Amin. Aku suka dia berubah. Dulu kita melihat ada couple ya, saat persekutuan itu pasti ngomongin pasangannya. Ngomongin kritiki pasangannya pasti, tapi begitu ikut dalam keluarga PIC, ikut mulai aktif, mulai berubah cara ngomongnya. Dia nggak lagi nengokin kekurangan suaminya, nggak lagi ngomongin istrinya, tapi dua-duanya bertumbuh dengan baik. Lihat kayak gitu saya suka, karena apa? Berarti selama ini ada hasilnya. Sampai orang yang tadi kacau kayak gitu bisa berubah. Jadi kalau ketemu orang yang kacau-kacau ya, makanya kalau di gereja kita saat ini, sangat mungkin juga kita melihat orang yang masih kacau hidupnya. Masih, tapi jangan dihakimi. Justru kita kan bilang gini, aku suka orang yang berubah. Caranya apa? Sudah berapa lama kamu berdoa untuk dia? Sudah berapa lama kamu bapai dia? Saya akhirnya cara pelayanan saya sudah berubah loh. Saya dulu kalau melihat yang nggak mau berubah gitu, saya pakai kekuatan saya untuk paksa dia berubah. Sekarang nggak mau, serelak-relak aja. Yang saya tanya diriku, sejauh mana aku bapai dia? Sejauh mana aku tuntun dia? Kita nggak nuntut lagi kapan dia berubah. Soal dia berubah kapan urusannya dia loh, dengan Tuhan kan, betul nggak? Antara dia dengan Tuhan. Tapi selama Tuhan kasih dia bisa bernapas, berkata dalam diri kita, aku suka dia berubah. Yang setuju dengan amin. Nah, jadi bagaimana pengaruh yang baik? 3. Kenapa kamu ibu jangan tanya ya, kenapa sih Pak Johan khotbah suka 3 atau 4 gitu? Ya suka-suka saya dong. Kalau kamu nggak terima, suruh kamu yang khotbah nanti. Jangan protes kok suruh 3. Kamu protes tak suruh khotbah kamu nanti, betul enggak? Ya, tapi 3. Kenapa? Supaya gampang ingat. Kalau terlalu banyak yang saya ingat kan bisa lupa gitu. Kata-kata nggak tahu kalau kamu bicara apa aja ibu, ya lupa. 3 itu apa aja? Bagaimana pengaruh yang baik? Aitri, yang pertama apa? Ayo, please, Yang pertama peacemaker kedua, yang pertama. Yang 4, 3, 6 tadi bawa apa? Penghiburan. Jangan jadi penghibur sialan. Ya. Penghibur sialan itu ya itu nyebelin lagi gitu. Ya nyebelin. Ya, bilang kiri kanan, lu jangan nyebelin ya. Gua juga. Nah, itu dia. Makanya tuh bully tuh. Makanya. Pondok dong. Yang kedua apa? Ayo, yang kedua tadi loh, peacemaker tadi. Peacemakers. Membawa damai. Membawa damai. Yang ketiga apa? Aku suka kamu berubah. Aku suka kita melihat perubahan itu suka gitu. Oke, ya kita nyanyi satu lagu terakhir dan saya kepingin tiap kita bukan cuma jadi pendengar, saya juga jadi pelaku, Bapak Ibu jadi pelaku. Yang setuju bilang amin. Ya berdiri, mau cinta Yesus saja. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita tangan kita jaga ya sama berdoa.
Bapa, kami taruh tangan kami di dada kami, tanda bahwa kami setuju bahwa firman itu kebenaran. Dan kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran yang kami dengar. Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hari ini Kau ajar bahwa kami harus melakukan pekerjaan yang Kau lakukan, yaitu membawa pengaruh yang baik kepada orang sekitar kami, bahkan kepada diri kami sendiri. Tuhan, ajar kami senantiasa menjadi seorang comforter, orang yang membawa penghiburan bagi orang lain, bukan orang nyebelin bagi orang lain. Bantu kami juga Tuhan, supaya kemana kami pergi, kami selalu dikenal sebagai peacemaker, orang yang membawa perdamaian kemanapun kami pergi. Kami bangun spirit kesatuan, bukan spirit perpecahan. Dan ketika kami diajar juga hari ini, kami harus memiliki hati untuk bersukacita melihat perubahan orang lain. Ajar kami Tuhan punya hati itu untuk mengubah, membawa orang lain, menuntun orang lain kepada perubahan ke arah Kristus sendiri. Bantu kami taruh tangan kami di dada ini. Kami butuh anugerah, butuh kekuatan, butuh Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kami terus menjadi berkat kemanapun kami pergi. Berkati Tuhan hari ini setiap yang datang maupun yang ikut di online. Bahkan tuan rumah hari ini, Pak Afu Bulingling yang sudah buka rumah untuk bersekutu. Berkati mereka sekeluarga dan mereka boleh mengalami Tuhan segala sukacita, berkat perlindungan dan bahkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan pulang. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat dan sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Johan. Sampai jumpa. Kita lagi.